teman-teman yang menonton video ini, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, saya Megali Santri. Di sini saya dalam penyelesaian tugas dari dosen saya, yaitu Bu Hasiah, dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Terus saya akan berbicara tentang latar belakang, maksud, wewenang, dan tujuan dari pembentukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu tentang definisi dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah keseluruhan peraturan ataupun norma hukum yang mengatur tentang tata cara baik orang, badan pribadi atau publik ya bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negara. Nah, kita ambil singkatnya seperti ini. Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kita untuk bersengketa ataupun menyelesaikan perkara di peradilan tata usaha negara. Nah, di peradilan tata usaha negara ini terdapat dua tata cara untuk menyelesaikan dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, kita bisa melalui upaya administrasi, yang dimana penyelesaian sengketanya ini masih dilakukan di administrasi pemerintahan itu sendiri. Terus yang kedua, kita bisa mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Nah, itulah tadi dua tata cara untuk kita bersengketa di tata usaha negara. Nah, dalam peradilan tata usaha negara ini, seseorang itu dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah itu karena kepentingannya itu sudah dirugikan ya. Nah, yang bersengketa ataupun yang menjadi subjek ataupun pihak-pihak ya yang berperkara di peradilan tata usaha negara ini ada dua, yaitu yang pertama si penggugat. Nah, si penggugat di sini artinya seseorang ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan karena dikeluarkannya keputusan oleh si tergugat. Nah, tergugat di sini artinya badan ataupun pejabat tata usaha negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, atau kita singkat dengan KTUN ya. Tata usaha negara ini sendiri ini kan merupakan penyelenggara, melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah ya, yang dimana hukum administrasi negara ini mengatur susunan dan wewenang ini khususnya alat-alat perlengkapan negara yang seperti peraturan kepegawaian, peraturan-peraturan wajib militer, peraturan-peraturan perumahan, peraturan-peraturan jaminan sosial, peraturan buruh dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi kewenangan dari administrasi negara, yang dimana di sini pemerintah ini dituntut secara aktif ya untuk memberikan jaminan, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Nah, keberadaan peradilan tata usaha negara di sini timbul karena adanya perselisihan atau sengketa antara hubungan dari masyarakat dan pejabat tata usaha negara itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang latar belakang, maksud, wewenang, dan tujuan dari pembentukan hukum acara peradilan tata usaha negara. Oke, teman-teman, kita kan tahu ya, negara Indonesia ini kan merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang dimana negara Indonesia ini meletakkan sendi-sendi hukumnya ini di atas segala-galanya. Artinya di sini tidak hanya masyarakat biasa saja ya yang harus tunduk pada hukum, tetapi penguasa dan penyelenggara negara ini dalam melaksanakan kekuasaan dan penyelenggaraan negara ini juga harus berdasarkan dan dibatasi oleh hukum juga. Artinya seluruh warga negara Indonesia ini harus tunduk pada hukum. Nah, dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar kan telah diletakkan dasar yang kokoh ya sebagai tujuan dari negara Indonesia, yaitu seperti terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat
eh, itu di situ tertulis bahwa tujuan dari negara Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, artinya di sini negara ini menjamin untuk menjamin hak-hak warga negaranya, karena seluruh warga negara Indonesia ini mempunyai persamaan kedudukan, mempunyai persamaan hak ya, mempunyai persamaan kewajiban di dalam hukum. Nah, oke teman-teman, kalian tahu ya, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini terdapat 3 pilar kekuasaan yang dimana sering kita sebut dengan trias politika, yaitu 3 pilar kekuasaan ini. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu sebagai penyelenggara undang-undang. Terus yang kedua sebagai kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Terus yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Keberadaan peradilan tata usaha negara ini itu kan merupakan suatu perwujudan dari salah satu pilar prinsip negara hukum yang dimana berkaitan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman tadi, yang dimana terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Di situ ditegaskan bahwa peradilan tata usaha negara ini sebagai kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara ini kan merupakan peradilan yang dibentuk terakhir ya, berdasarkan keputusan Presiden dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986, yang dimana undang-undang ini mengalami perubahan 2 kali ya. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Terus yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ini kan sebagai penjaga setiap kegiatan ataupun tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya, itu harus berdasarkan hukum dan terlaksananya jaminan terhadap hak-hak warga negaranya itu sendiri. Nah, di sini yang mendapatkan perlindungan hukum itu tidak hanya masyarakat biasa saja, tetapi pemerintah juga mendapatkan hak yang sama. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan pejabat tata usaha negara. Seperti pendapat seorang ahli, yaitu Sajan Basah, beliau mengemukakan bahwa peradilan tata usaha negara ini kan merupakan sebagai pengayom hukum yang dimana mempunyai 4 manfaat ya. 4 manfaat. Yang pertama sebagai tindakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah terhadap untuk kepentingan rakyatnya. Terus yang kedua sebagai stabilitator hukum dalam pembangunan. Terus yang ketiga sebagai pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyarakat. Terus yang keempat sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum tadi. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa sih wewenang dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Kalian tahu ya, suatu badan pengadilan ini berwenang untuk mengadili suatu perkara atau memutuskan suatu perkara, yang dimana peradilan tata usaha negara ini mempunyai 2 kewenangan. Yang pertama yaitu kompetensi relatif atau kewenangan relatif. Terus yang kedua kompetensi absolut atau kewenangan absolut. Yang pertama kewenangan relatif di sini berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara
sesuai dengan wilayah hukumnya, seperti terdapat dalam pasal 6 dan pasal 6 dan pasal 54 ya. Di situ tertulis bahwa kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara ini berada di ibu kota kabupaten ataupun kota. Nah, daerah hukumnya itu meliputi wilayah kabupaten atau kota itu saja. Sedangkan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara kan berada di provinsi. Nah, sama, daerah hukumnya itu meliputi batas wilayah provinsi itu juga. Itulah tadi. Kalau di negara Indonesia ini kan Peradilan Tata Usaha Negara ini kan masih terbatas ya, karena Peradilan Tata Usaha Negara ini kan peradilan terakhir dibentuk ya, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kabupaten itu belum memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena di Indonesia ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara dan peradilan tingginya itu terdapat 4, yaitu tersebar di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Medan. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini sendiri, kalau untuk kabupaten Sambas belum ada ya. Kalimantan Barat ini terletak di Pontianak. Oke teman-teman, sekarang kita berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ya, yang dimana kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara di sini untuk mengadili suatu sengketa ataupun perkara ini harus berdasarkan pada objek, materi, dan pokok sengketanya. Nah, yang menjadi pokok sengketa tata usaha negara di sini kan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dimana kompetensi absolut ataupun kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara di sini kan adalah sengketa tata usaha negara yang timbul antara orang ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah tadi. Nah, kita ambil contoh untuk contoh sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa kepegawaian ya, seperti diatur dalam pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2009 kan tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Nah, pegawai negeri sipil ini kan dilarang untuk menjadi anggota partai politik ini kan karena PNS ini merupakan aparatur negara yang harus terhindar dari pengaruh manapun, baik itu pengaruh manapun lah, dari sisi manapun, karena pegawai negeri sipil ini kan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, apabila PNS ini masih ngotot untuk menjadi anggota partai politik, maka PNS ini akan diberhentikan secara hormat, dalam tanda kutip. Dia tidak mendapatkan haknya atau tidak akan mendapatkan uang pensiun. Nah, untuk sebaliknya, kalau PNS ini masih memilih untuk menjadi anggota partai politik dan PNS ini sadar diri untuk mengundurkan diri sebagai PNS, maka PNS ini tetap diberhentikan secara hormat, tapi PNS ini akan mendapatkan haknya, yaitu tetap mendapatkan uang pensiunnya. Nah, itulah salah satu contoh dari sengketa tata usaha negara. Banyak lagi contoh yang lain ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari definisi hukum acara peradilan tata usaha negara, tentang pembentukan, tentang wewenang, tentang latar belakang dari pembentukan hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, untuk membantu penilaian saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.